sahabat Hermina, selamat pagi, siang, sore, dan malam buat semua yang lagi nonton. Balik lagi di podcast Hermina Pandanaran. Buat hari ini, perkenalkan nama saya Dr. Cesaro Isa Rahmana, salah satu dokter umum di Rumah Sakit Umum Hermina Pandanaran Semarang. Dan sudah hadir bersama kita di sini ada seorang dokter spesialis obstetri dan ginekologi, subspesialis onkologi ya dokter ya. Ya, betul. Di sini ada Dokter Ferry Great Eka Putra di sini. Gimana dokter? Apa kabar hari ini? Baik sekali. Baik sekali. Ya. Ya dokter. Dokter Ferry ini adalah spesialis obsgin yang subnya di onkologi ya dokter? Ginekologi. Onkologi ginekologi. Baik dokter. Mungkin dokter di sini kita akan berbincang-bincang sedikit ya dok hari ini. Kita akan berbincang-bincang sedikit mengenai topik yang sedang hangat di masyarakat. Di beberapa kali konten kita tuh muncul dok pertanyaan-pertanyaan itu dok mengenai CA cervix dokter. Nah, CA cervix itu sebetulnya apa sih dok? Oke, CA cervix, CA itu kanker itu ya. Cervix itu bahasa awamnya mulut rahim. Posisinya di mana? Jadi kalau liang vagina itu mentok, itu kita menemukan cervix atau mulut rahim sebelum dia masuk ke organ rahim. Di situ ada epitel. Jadi epitel itu sel permukaan. Sel permukaan ini kontinu berganti seiring bertambahnya usia karena faktor hormon. Dia akan semakin, yang semula epitelnya pipih berlapis akan bergeser ke arah dalam menjadi epitel, menggeser epitel kolumner. Namanya prosesnya itu namanya metaplasia squamosa, dan itu normal dialami semua wanita. Dan proses itu areanya namanya zona transformasi dok. Di situ di proses metaplasia squamosa itu sering terjadi lesi titik-titik di mana salah satu penyebab yang paling dominan, kurang lebih 90 sekian persen itu penyebabnya infeksi virus HPV. Di situ virusnya masuk dok, akhirnya merubah sifat biologic behavior dari sel epitel tadi yang harusnya normal menjadi sel kanker. Jadi tumbuh primernya dari situ asal mulanya. Jadi begitu ya dok ya, bagaimana cara si sel kanker serviks itu berkembang tuh seperti itu ya dok? Iya, jadi yang awalnya selnya kecepatan membelahnya sudah diatur oleh yang maha kuasa, misalkan satu sel menjadi 2 sel, sekian lama waktunya. Kalau jadi sel kanker dia lebih cepat dok. Proses pembelahan ada remnya, yang harusnya ada remnya, ini remnya blong dok. Jadi pembelahannya tidak terkontrol. Yang harusnya sel ini hanya terlokalisir di situ. Kalau jadi sel kanker, dia bisa masuk menembus batas-batas biologi. Akhirnya bisa masuk aliran darah, bisa loncat ke paru, bisa loncat ke liver, bisa loncat ke organ yang jauh. Itu prosesnya namanya metastasis. Metastasis ya dok. Ya. Jadi kanker serviks ini cukup berbahaya dok ya, karena bisa menyebar juga ya dok ya. Betul. Lalu dok, untuk masyarakat bagaimana sih dok cara mengenali gejala-gejala awalnya untuk kanker serviks ini dok? Oke, kanker serviks kalau kita membayangkan itu seperti permukaan ini ya, sayur brokoli itu, kalau eksofitik namanya, itu sifatnya rapuh. Jadi disenggol aja berdarah dok. Berarti kalau berhubungan seksual atau bersenggama dia mengeluarkan darah. Jadi pertama perdarahan pasca senggama. Kemudian dia juga bisa mengeluarkan cairan. Muncullah keluhan keputihan. Dia juga berbau dok. Dan biasanya masalahnya ini masalah utamanya dok. Kalau sudah ada keluhan itu biasanya stadiumnya sudah makroskopis. Artinya apa? Biasanya stadium 2B ke atas biasanya dok. Sudah stadium locally advance kalau bahasa kita. Di satu sisi sebelum jadi kanker itu namanya lesi prakanker dok. Itu nggak ada gejalanya dok. Nah gitu. Di situ kita mau deteksi dini kanker serviks itu di situ dok. Iya. Berarti karena si lesi prakanker itu tidak ada gejalanya, maka kita harus ngelakuin screening ya dok ya. Deteksi dini gitu ya dok ya. Betul sekali. Untuk deteksi dini itu biasanya dengan apa dok biasanya dok? Oke, jadi deteksi dini ini saya bahasakan yang paling mudah ini.
kita cek penyebabnya. Berarti HPV testing atau tes HPV. Oh, tes HPV. Nah, diambil sekretnya, dioles, ada pakai alat oles, itu nanti diperiksa secara mikroskopik. Kemudian akibat yang ditimbulkan oleh infeksi virus HPV tadi, namanya lesi prakanker, itu kita lihat, bisa lihat dengan visual tes IVA namanya, yang lagi kita galakkan nih. Iya dong. Kemudian kita lihat dengan alat khusus pembesaran, kolposkopi. Jadi alat dengan pembesaran khusus kita bisa melihat lesi prakanker di situ. Itu dampak yang ditimbulkan. Terus kita juga bisa oles dengan pap smear tadi. Oh, iya. Nah, pap smear itu dioles, kemudian dilihat dengan oles sejawat kita patologi anatomi, perubahan selulernya bagaimana gitu. Ada enggak tanda-tanda displasia bahasanya atau lesi prakanker itu. Oh, iya. Jadi kira-kira begitu, Dok. Penyebabnya screening, kemudian dampak yang ditimbulkan bisa dengan mata telanjang IVA tadi, atau dengan alat khusus kolposkopi tadi. Iya, terus Dok. Atau dengan pap smear itu tadi, Dok. Saya juga mendengar sih, Dok, udah banyak banget di vaskes kita ini sangat menggalakkan untuk pap smear dan juga IVA ini. Iya, sih, Dok. betul sekali. Sebagai bentuk kesadaran juga ya, Dok. Iya, betul sekali. Dan yang perlu digarisbawahi di sini, sebelum jadi kanker serviks atau kanker mulut rahim, itu infeksi HPV ini butuh waktu lama, bahkan sampai 10 tahun, Dok, sebelum jadi kanker. Problemnya tadi nggak ada keluhan dia, tapi di sini di proses ini kita bisa screening yang macam-macam tadi. Dan selain screening yang macam-macam modalitas screening tadi, ada modalitas terapi yang banyak juga. Cryoterapi, kita bisa melakukan electrosurgery dengan lip, terapi lip, LED juga ada. Yang terbaru ini yang akan dicanangkan ini dengan cairan TCA juga. Jadi alternatifnya banyak, Dok. Oke. Jadi bisa membayangkan ya kalau seandainya terjadi kanker serviks, hal yang sangat disayangkan sekali. Banding, Dok. Kira-kira begitu. Kemudian ini, Dok, izin tanya juga, ini kan ada beberapa tahun ya, Dok, ya, untuk fase di mana lesi prakanker itu akan tumbuh ya, Dok, ya. Betul. Dan itu bisa di screening tuh, Dok, pakai pap smear, IVA, dan juga yang lainnya tadi ya, Dok, ya. Ada nggak sih, Dok, prime time di mana seseorang itu disarankan banget nih, Dok, untuk ngecek itu, untuk screening itu prime time-nya, atau mungkin misalkan bisa dilakukan kapan saja gitu? Oke, kapan sebaiknya dilakukan? Jadi kita bagi sesuai usia nih. Dari data yang ada bahwa sebelum usia 20 tahun asumsi kita masih status nona semua. Jadi tidak ada rekomendasi untuk dilakukan pemeriksaan screening lesi prakanker serviks tadi, screening kanker serviks. Kalau di negara-negara yang bukan negara timur seperti kita, mungkin hubungan seksual lebih bebas, itu pun tidak direkomendasikan. Kenapa? Karena yang didapatkan sebagian besar terjadi infeksi HPV. Jadi mereka pakainya screeningnya pakai tes HPV, Dok. Nemunya banyak, tetapi saat sitologi dicek ternyata lesi prakankernya nggak ada, Dok. Artinya apa? Artinya kemampuan tubuh wanita usia muda itu punya kemampuan yang hebat sekali untuk membunuh infeksi virus HPV tersebut, Dok. Jadi rekomendasinya belum direkomendasikan. Terus kita bagi 20 sampai 30 tahun. Itu dapat juga data infeksi virus HPV-nya tinggi, tetapi lesi prakankernya rendah. Artinya sama, sistem imun untuk membunuh infeksi HPV masih tinggi. Akhirnya rekomendasinya untuk 20 sampai 29 tahun itu adalah sitologi ya pap smear tadi, mau konvensional atau sekarang ya LBC kalau di Hermina ya, liquid bish. Bagaimana dengan usia 30 tahun ke atas? Nah, ini rekomendasinya udah keduanya, Dok, co-testing ya. Co-testing itu artinya pap smear plus tes HPV. Kemudian ada istilah primary HPV testing. Ternyata dengan tes HPV saja cukup, Dok. Yang sudah melakukan Australia, Dok, dengan angka cakupan yang sudah cukup bagus. Besar ya, Dok? Iya, betul. Berarti bisa dibilang jika tes
HPV ini yang cukup direkomendasikan ya dok? Iya, betul, betul. Jadi kenapa interval pemeriksaan sitologi 3 tahun? Di satu sisi rekomendasinya seperti itu dok, beberapa organisasi profesi di seluruh dunia. Kalau co-testing itu pap smear plus tes HPV atau primary testing cukup tes HPV, intervalnya jadi cukup 5 tahunan dok. Artinya apa? Dengan pemeriksaan screening itu seakan-akan memberi garansi bahwa lu 5 tahun ke depan aman dari lesi kanker. Oke. Tetapi bila dengan sitologi saja rekomendasinya 3 tahunan. 3 tahunan. Sitologi kalau di kita pap smear atau tes IVA gitu. Jadi tes IVA masih disetarakan dengan pap smear. Ya, dok, ya. Jadi ada perbedaan antara tingkat guaranteed keamanannya ya dok ya. Berarti ya dok ya. Kemudian dok, pembahasan selanjutnya mungkin mengenai vaksin ya dok ya. Yep. Ini berarti kan karena ini ada vaksinnya nih dok, vaksin HPV ini ya dok ya. Itu rekomendasinya bagaimana itu dok? Apakah direkomendasikan vaksin HPV ini? Oke, jadi vaksin HPV itu jadi pertama yang perlu dicamkan benar-benar adalah satu-satunya kanker kandungan yang bisa dicegah cuman kanker serviks. Jadi pencegahannya ya vaksin HPV. Ini penting sekali ini. Kapan dilakukan usia terbaik untuk melakukan vaksin HPV? Usia 9 sampai 13 tahun. 9 sampai 13 tahun. 9 sampai 13 tahun. Ya. Ini kita sudah mulai, dok. Jadi program vaksin ini sudah masuk ke program BIAS. Jadi sudah masuk ke program pemerintah untuk memberi pekan imunisasi nasional. Lalu bagaimana di luar usia itu? Di luar usia ada beberapa sumber yang menyatakan WHO 9 sampai 15 tahun cukup 2 kali suntikan saja, bulan ke-0 dan bulan ke-6. Di luar itu penyuntikannya dilakukan 3 kali. Dan datanya menyebutkan 2 kali dilakukan usia 9 sampai 13 tahun, imunogenositinya, kemampuan vaksin ini untuk menimbulkan respon imun itu sama dengan 3 kali pada usia di luar usia 9 sampai 13 tahun. Oke. Berarti sebetulnya jika dilakukan di luar dari 9 sampai 13 tahun itu perbedaannya hanya dilakukan 3 kali aja kali, gitu. Betul. Tapi untuk kekebalan yang akan diciptakan itu akan setara ya dok? Setara, ya? betul. Baik. Jadi ya idealnya ya sebelum wanita itu terinfeksi virus HPV, idealnya itu gambaran gampangnya ya. Oh iya baik. Kira-kira begitu dokter Cesar. Jadi emang vaksin HPV ini penting ya dok ya. Banget. Jadi untuk melindungi teman-teman kita, sahabat Hermina yang wanita itu terhindar dari virus dari CA cervix ini ya dok. Betul. Ya. Karena satu-satunya kanker ya pada ginekologi yang bisa dihindari adalah kanker cervix. Okay. Baik. Jadi untuk sobat Hermina yang ingin untuk vaksin HPV itu di Hermina sudah ada, di Hermina Pandanaran juga sudah ada ya dok ya? Ada, sudah. Dan juga jika ingin konsultasi lebih jauh lagi dengan Dr. Ferry Great di sini, subspesialis onkologi ginekologi, di sini bisa datang saja dan daftar saja ke Rumah Sakit Umum Hermina Pandanaran Semarang pada hari Kamis pukul 6 sore dan juga hari Minggu jam 2 siang. Beliau praktek di jam-jam tersebut ya dok ya? Iya, betul. Ya. Baik, dari Dr. Ferry mungkin ada yang ingin ditambahkan kepada Sobat Hermina? Satu patah dua patah kata. Jadi intinya bagi orang yang kena kanker serviks itu bahasa saya itu tanda petik eman banget dok. Eman ya dok? Eman banget karena waktu proses perjalanan untuk menjadi kanker serviks itu panjang. Untuk mendeteksinya sebelum jadi kanker serviks banyak macamnya alat-alat yang bisa kita lakukan, fasilitasnya banyak. Terapinya, pilihan terapinya juga banyak. Jadi sekarang kita kembalikan ke kesadaran para wanita Indonesia dan problem kita di situ. Kenapa? Karena salah satunya misalkan ada pasien kanker serviks datang ke kami, saya tanya pengantarnya,
deteksi dini atau screening kanker serviks pun beliau belum familiar dengan hal itu. Jadi kita ya semua, saya kira seluruh Indonesia ahli ginekologi onkologi kita gencar untuk melakukan edukasi, dokter-dokter kandungan, bidan, dokter puskesmas sebagai ujung tombak kita gencar untuk melakukan edukasi kepada masyarakat. Kira-kira begitu, Dok. Baik, pentingnya edukasi juga, ini juga bagian kita mengedukasi masyarakat betul. Juga untuk kesadarannya kepada CA cervix ini. Ya, Dok ya. Siap. Baik, terima kasih banyak Dokter Ferry atas waktunya. Terima kasih banyak telah sharing sama Sobat Hermina di sini. Dan nah, Sobat Hermina di sini bisa melakukan pendaftaran di mobile aplikasi Halo Hermina atau ke call center 15488 atau dari websitenya www.herminahospitals.com. Ya, ditunggu Dokter Ferry jika ingin konsultasi. Ya, Dok ya. Siap. Oke, stay healthy sahabat Hermina.